Astaghfirullahaladzim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, pemimpin kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembacaan Yasin dan tahlil, yang kedua pembukaan, yang ketiga tilawah qori, yang keempat sambutan, yang kelima pembacaan maulid dan salawat. Dengarkan tilawah qori dari Ibu Salma. Waktu dan tempat dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita akan mendengarkan tilawah. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Pengajian Ibu Nuraini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ibu-ibu semua bisa hadir di acara maulid yang sederhana. Kita baru mulai maulid ini ya Bu. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Dana udah hadir di acara maulid kami. Ibu-ibu semuanya terima kasih juga. Sebenarnya bingung juga mau ngomong apa ya. Berhubung disuruh sambutan, sebelumnya saya minta maaf untuk Bu Dana. Taklim ini sebenarnya taklim dadakan awalnya. Bukannya niatnya tadinya bikin taklim ya, Sajidan ya. Awalnya kita cuma bertiga, dan kebenaran ibu-ibu tetangga sini ada banyak yang menyambut. Jadi alhamdulillah, jadi rutin gitu. Pokoknya saya cuma minta setiap hari Kamis ibu-ibu datang untuk sama-sama kita belajar. Jangan bosan, tetap semangat. Itu aja sih kayaknya pesannya. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, agar kita menambah keberkahan, mari sama-sama kita membaca maulid Nabi dan sholawat Nabi. Kepada tim hadroh dipersilakan. صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا أيها
مشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا من يخطب وصاله يقظة ونماما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل عليه وسلم
Kagak lama-lama, saya cuma sebentar aja. Aduh, kepanasan.
Gula lapar ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-arwah junudun mujannadah. Nah, kopi, pas banget kopi. Tapi ya, saya kalau kagak ngopi, liar malamnya. Nah, terima kasih. Belum dibikinin kopi. Lanjut, al-arwah junudun mujannadah. Tolong diperhatikan, ini ada hadis cakep banget. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh kita sebelum hidup di dunia, ruh kita di mana? Mana ya? Ruh kita itu namanya ruh sebelum kehidupan. Jadi ruh ada 5 fase kehidupan. 1, ruh sebelum kita hidup, kemudian di dunia, kemudian ketiga di mana? Dalam kubur, itu namanya barzakh. Barzakh itu di antara akhirat sama dunia. Tengah-tengah barzakh itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu padang mahsyar. Semuanya bakal ke sana. Semua orang tanpa terkecuali, semua orang gampang ketemu nanti di sana. Dan kelima yaitu surga dan neraka. Itu 5 fase kehidupan manusia. Nah, saya jelaskan bahwasanya sebelum kita hidup di muka bumi, kita punya ruh apa kagak? Punya ruh apa kagak kita? Kalau nggak punya ruh, meninggal lah. Kita ruh kita sebelum kita hidup di dunia itu sebetulnya udah ngumpul. Jadi ruh itu berkelompok-kelompok dulu sebelum kita hidup, sebelum diciptain. Nah, tapi kalau pertanyaannya, ruh kita ini ngumpul sama ruhnya siapa? Karena di sana ada 2 ruh, ada ruh yang orang-orang baik, ada ruh orang-orang kagak baik. Pertanyaan, ruh kita ini dulu berkumpulnya sama siapa kira-kira? Yang baik lah. Sama siapa berkumpulnya? Sama orang baik. Yang baik. Lihat sekarang kita bagaimana. Kita sekarang berteman sama siapa? Sekarang kita suka nongkrong di mana? Itu ruh kita dulu waktu dulu sono. Kalau kita sering datang ke pengajian, berarti ruh kita emang dari dulu suka pengajian. Amin. Ruh kita suka datang maulidan, berarti dari dulu ruh kita itu bersama orang-orang yang suka maulid, orang-orang soleh. Itu cakep banget. Tapi kalau sekarang kita tukang gibahin orang, berarti ruh kita dulu jawabnya sendiri gitu. Ruh kita emang jiplakan yang sekarang. Sekarang kita berteman sama siapa? Sekarang kita ngumpul sama siapa? Itulah ruh kita waktu itu. Nah, kita insya Allah di sini kita berkumpul sama orang-orang soleh. Ruh kita dulu bersama orang-orang soleh. Dan nanti di akhirat kita meninggal dikumpulkan sama orang-orang soleh. Amin. Rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya tadi saat mahal qiyam, kalau kita punya dapat kelebihan dari Allah, itu waktu mahal qiyam itu para ulama banyak menyebutkan bahwasanya jika maulid Nabi dibacakan, maka Rasul hadir di situ. Rasul hadir di situ. Banyak kisah-kisah yang saya mau ambil satu kisah ini. Satu kisah di Lebanon. Tahu Lebanon? Tahu kan Lebanon? Kalau biasanya di Lebanon itu di bulan Maulid pasti selalu ngadain acara Maulidan. Cuman beda sama kita. Kalau di kita waktu mahalul qiyam, kita nembakin petasan, ya apa enggak? Biasanya ini kan kecil-kecilan ini biasanya. Ini kalau petasan tuh acara yang gede, dor. Kalau di Lebanon kagak. Dia pakai apa? Waktu mahalul qiyam dia nembakin peluru ke atas senjata. Itu bentuk penggerak. Suatu ketika lagi maulid dia nembakin nih. Tembakan ke atas. Tiba-tiba ya Allah. Ada anak kecil, ini Nasrani agamanya, bukan Islam. Ini anak kecil tiba-tiba ada peluru yang nyasar ke kepalanya. Ya Allah, anak kecil. Kepalanya kena peluru, itu udah pengen nembus kotak. Gara-gara siapa? Gara-gara orang Lebanon yang ngerayain Maulid. Nah, ini segini dulu kisahnya, bentar. Waktu itu setelah dilihat, ya Allah, ini peluru udah masuk ke dalam, dibawa ke rumah sakit Lebanon. Kata rumah sakit Lebanon, wah ibu, ini anak ibu udah nggak bakal selamat lagi.
Bentar lagi meninggal bu, saya nggak bisa ini, udah nggak bisa. Coba ibu bawa ke rumah sakit yang lebih gede, gimana? Kemudian ibunya mungkin dia punya pesawat pribadi, dia langsung pergi ke Amerika yang lebih canggih, soal alat-alat. Sampai di sana, masukin ke rumah sakit, ruang ICU kalau nggak salah. Gede apa ICU sih? ICU yang gawat darurat tuh. Dimasukin ke sana. Saat dimasukin ke sana, ini dokter bilang sama, wahai ibu, mohon maaf saya udah nggak bisa bantu anak ibu. Ini bentar lagi anak ibu beberapa menit lagi udah meninggal ya kasih. Pasti bu. Digituin sama dokternya. Dokter udah angkat kawan semua. Tiba-tiba ibunya waktu dibilang begituan, dia teriak-teriak di rumah sakit, lorong rumah sakit. Weh Muhammad, dia teriak gitu. Muhammad, lihat kelakuan umat ente. Umat kamu ngerayain maulid, dia nembakin senjatanya ke atas, kena kepala anak saya. Tanggung jawab Muhammad, begitu teriak-teriak ibunya. Ini ngomong sendiri, tapi dia berujung kepada Nabi Muhammad ngomong. Tiba-tiba dokternya bilang, bu, silakan lihat anak ibu yang tercinta untuk terakhir kali. Masuk ke kamar, begini. Saat beliau masuk, ya Allah, tiba-tiba saat buka pintu, ini anak yang tering berbaring kagak bisa ngapa-ngapain. Dia duduk tiba-tiba. Dia duduk, dia bilang, ibu tutup itu pintu, jangan boleh dia keluar ibu. Tutup bu pintu itu, jangan boleh keluar. Ibunya bingung, kamu melihat siapa? Itu Muhammad datang kepada saya tadi. Dia usap kepala saya. Rasulullah SAW. Itu Rasul benar datang saat mahal kia, janji dipegang, diusap kepala anaknya, langsung hilang itu peluru, sembuh total. Itu dokternya masuk Islam, yang menyaksikan masuk Islam, ibunya masuk Islam, anaknya masuk Islam. Itu orang ganteng banget. Tadi demi Allah saya nggak pernah melihat orang yang seganteng dia bilang gitu. Itu Muhammad. Nah maka tadi saat mau diam, kita yang ngerasa aja ya, kita husnuzon sama Allah. Semoga Rasul datang kita. Ya, gitu. Ya Allah. Karena makhluk qiyam itu sakral. Saat makhluk qiyam itu kalau bisa jangan ngobrol, jangan bercanda, itu sakralnya minta pun. Kalau berdoa di situ insya Allah paling cepat 3 bulan saat itu. Saat makhluk qiyam. Nah, kecuali ada dua hal yang Rasul kagak bakal datang di situ. Apa dia? Itu satu, campur baur duduknya antara cowok dan cewek. Biasanya kan di maulid itu kan campur antara cowok sama cewek, kagak jelas peraturannya. Itu kalau Rasul begitu nggak bakal mau datang enggak. Atau kedua ada yang rokok. Ada yang ngerokok sekarang? Kita belum. Di belakang? Kalau ada yang ngerokok, Rasul kagak mau datang pokoknya. Kita doang. Saya ini pencinta rokok, tapi walaupun saya lagi maulid, walaupun jadi pencinta rokok, lagi maulid saya kagak mau yang namanya rokok. Menghormatin Rasulullah SAW. Itu dua. Nah, Hadratul Mukarramin, jadi bahwasanya kita mengadakan maulid ini biar lebih tahu tentang Nabi, biar lebih cinta sama Nabi. Masa iya kita udah bertahun-tahun jadi umatnya Nabi kagak kenal sama Nabinya sendiri, kan malu-maluin. Ya enggak? Saya nggak mau bahas panjang-panjang, saya mau cerita tentang hewan-hewan. Nyambung nggak pernah kan hewan-hewan sama maulid? Sambung-sambungin aja. Sambungin. Nih lihat. Jadi yang kenal sama Rasul itu bukan manusia, bukan hanya manusia, semua hewan kenal sama Nabi Muhammad SAW. Semua hewan apaan? Hewan, kucing, tikus, kecoa, laler, bunglon, serigala, biawak, kadal, semuanya kenal sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ceritain dari awal, nih Bu ya. Saya ceritain tentang beberapa hewan yang pernah dialog langsung sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ada yang namanya onta, tahu onta? Pernah? Ini azan. La ilaha illallah. Saya baru cara apa? Azan. Bentar ini apa kedengeran? Ada yang namanya onta. Pernah ngeliat nggak onta ngamuk? Pernah. Onta kalau ngamuk itu bukan nendang dia, tapi apa? Nyaplok kepala orang. Nah, itu mulutnya onta gede banget. Suatu ketika di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada onta ngamuk. Ada onta ngamuk. Ini onta ngerusak semua barang-barang. Rumah ditendang-tendangin sama dia, kepala orang main dicaplok segala macam gitu.
Pokoknya ngerusak semua tanaman. Ada yang ngadu ke Rasul, ya Rasulullah, ini onta saya ngamuk ya Rasul. Onta saya ngamuk, bagaimana caranya biar dikendaliin ya Rasul? Kemudian Rasul, di mana? Di belakang situ ya Rasul. Ayo aneh ke Rasul. Rasul sana nyamperin. Waktu Rasul pengen nyamperin, ini sahabat Nabi pada bilang, oh Rasul hati-hati, saya ngeri kau dicaplok. Lah orang onta, saya ngeri kau ditendang sama itu onta. Kata Rasul apa bilang? Tenang. Semua di dunia dan juga di langit semuanya kenal sama saya bahwa saya Rasulullah. Dia nggak bakal jahat sama saya. Rasul maju 2 langkah, 3 langkah. Saat itu ontanya datang, itu onta kagak berani ngapa-ngapain di depan Rasul. Dia langsung nunduk, kepalanya nunduk. Dia cium kakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ontanya nangis langsung. Dia ngadu sama Rasul. Dia ngadu sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia bilang? Ya Rasul, saya ini onta. Saya setiap hari disuruh kerja tapi nggak pernah dikasih makan yang cukup. Coba ibu kalau suruh kerja, mulai kagak dikasih makan, ngamuk apa enggak? Wah itu piring lempar sama dia. Sama kayak onta lah, sama kayak onta kita ya. Ini onta begini, dikasih makan kagak cukup, kemudian dia ngamuk, nangis itu onta. Udah, saat dia ngamuk, itu Rasul nyamperin ke yang punya onta. Ente yang punya onta ini? Iya Rasul. Ente zalim sama onta. Ente zalim sama onta. Ente sering mempekerjakan dia tapi makannya kagak cukup kan? Iya ya Rasul. Saya ngaku saya salah. Dan dia janji, mulai saat ini sekarang saya kagak mau mempekerjakan ini onta. Yang ada saya rawat sampai dia gemuk nanti. Gak bakal saya pekerjakan lagi. Ini onta kenal sama Rasul. Onta yang di padang pasir kenal sama Rasul. Kita hidup di kota kan kenal sama Rasul. Ya Allah. Gimana ceritanya itu kan? Kemudian juga itu onta ada yang namanya biawak. Tahu biawak? Bukan biawak, namanya abdob. Dob itu bukan Oscar Oasis. Tahu kan Oscar Oasis? Pernah nonton Oscar Oasis? Itu dari biawak lebih kecilan lagi, lebih gede daripada kadal, lebih kecil daripada biawak. Ini saya ceritain. Suatu ketika ada orang Arab Baduy, dia bawa biawak, habis ngeburu biawak dari hutan. Saat dia lewat gang-gang Nabi Muhammad, jadi dia lewat, diperkirakan dia lewat sono, lewat tempat gerobak-gerobakan, dia lewat sono. Dia ngelihat ada perkumpulan kayak gini tadi, lagi ngeriung begini, lagi bikin bulatan begini, lagi pengajian. Ini yang orang Arab tadi, dia nanya ke orang, itu apaan dia ngumpul-ngumpul begitu? Katanya orang, itu perkumpulan Nabi sama umat. Nabi kata dia, mau kata Nabi? Ada, namanya Muhammad. Serius dia Nabi? Benar dia Nabi. Coba dia datang. Dia datang, ini niatnya pengen ngejek Nabi Muhammad. Dia bilang apa? Ya Muhammad, la u'minu bika hatta yu'mina bika hadha dhab. Dibanting itu dia. Buat. Dia bilang apa? Muhammad, aneh bakal beriman sama ente kalau ini biawak ente bisa ajak ngomong. Kalau ini biawak bisa bersyahadat kepada engkau, saya bakal beriman. Kalau kita dibegituin bagaimana? Bisa nggak ngomong sama biawak? Kita mah nggak bisa. Nabi Muhammad gampang. Nabi Muhammad bilang gini, ya dhab, wahai biawak. Itu biawak ngomong pakai bahasa Arab betul, semuanya dengar. Kayak dia ngomong kayak orang gitu. Ya dhab, wahai biawak. Ini biawak jawab, labbaik ya Zainab man wafa qiyamah. Labbaik artinya apa? Labbaik. Ya Allah. Selamat datang. Dong, masalah nih. Kita biasanya kalau ke biasanya, semoga insyaallah nanti kita ke Mekah semuanya. Amin ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Itu kan labbaik kan? Apa artinya? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik itu artinya adalah iya ada apa wahai paduka. Ini labbaik ini adalah bahasa yang paling halus kalau dipanggil sama orang. Kalau dipanggil sama orang tua, kau labbaik. Dipanggil sama guru, siapa namanya? Labbaik guru, labbaik, jawabnya labbaik. Ini labbaik ini bahasa paling halus.
Ya, mulai sekarang kita kalau dipanggil sama orang, Gak baik. Bu, mana bu? Paling dia bilang, lu ngomong apa? Gak ngerti kalau nggak ngaji dia. Labbaik itu panggilan yang paling cakep. Ya Allah, nanti bilang ke suami, bang, lu kalau gua panggil jawabnya labbaik ya. Itu hati kelepuk-kelepuk katanya gitu. Labbaik ya Allah, itu hati suami girang. Karena labbaik itu adalah suatu sahutan yang paling cakep, paling sopan. Jangan dipanggil orang tua, Kang, beli gue beras, gitu. Jangan, labbaik atau ya, gitu aja. Labbaik itu, ya, wahai paduka apa? Ini biawak dipanggil sama Nabi Muhammad. Ya Allah, wahai biawak, labbaik ya Zainab man wafal qiyam. Ada apa wahai paduka Nabi Muhammad? Diajak ngomong sama Nabi, ini biawak. Kemudian Nabi bilang, man ta'bud? Siapa yang ada sembah wahai biawak? Dia bilang apa? Alladzi fis sama'i 'arshuh. Pakai bahasa Arab ngomong nih biawak. Ya Allah, ngomong betul. Alladzi fis sama'i 'arshuh wa fil ardi mulkuh. Tuhan saya adalah yang kekuasaannya ada di langit dan di bumi. Allah Tuhan saya. Dia bilang begitu. Wa man ana? Rasulullah lagi, wa man ana? Siapa saya? Wahai biawak. Dia bilang apa? Anta rasulu rabbil alamin. Biawak ngomong itu. Engkau wahai Rasul adalah utusannya Allah Tuhan semesta alam. Dia ngakuin, ini biawak ngakuin kalau Nabi Muhammad adalah seorang Rasul. Aflaha man saddaqak wa khaba man kadzdzabak. Siapa yang percaya kepadamu dia beruntung, tapi yang kagak percaya kepadamu dia akan rugi. Jelas kira-kira? Yang dimudahkan oleh Allah dalam waktu sakaratul maut. Kata Ustaz tadi begitu ya, mudah-mudahan kita dimudahkan dalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah dalam meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yunafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalali wa sifal karim wa azimi sultan usana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman ya Allah hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnul khotimah wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah selesai melakukan semua rangkaian acara. Semoga dengan acara ini Allah turunkan rahmat dan ampunan kepada kita, ampun kita dan juga tempat tinggal kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nuraini selaku Sohibul Bait dan juga ibu jamaah Bunda-Bunda Solehah. Mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.